Seyogianya kita harusnya membahas soal keperawatan anak, tapi saya ingin, biar tetap membekas pelajaran kita terkait dengan manajemen keperawatan, maka kita tuntaskan dulu manajemen keperawatan, sesuai dengan yang kita pelajari. Nanti kita akan lanjutkan kembali di, kelas Telegram ya. Jadi silakan simak atau ikuti di grup Telegram untuk bisa bergabung semuanya. Baik, kita langsung saja, mereview dulu soal yang sebelumnya. Saya mau ke soal yang sebelumnya, supaya kalian masih ingat. Pembahasan yang pertama itu terkait dengan, apa itu perencanaan. Mungkin ada yang masih ingat terkait dengan perencanaan. Nah, perencanaan, tentunya berkaitan dengan, menyusun visi misi. Nah itu, visi misi, kemudian, eee, menentukan goals daripada ruangan itu. Kemudian apalagi yang berkaitan dengan perencanaan, intinya sebelum, kegiatan itu dilakukan, maka kita perlu, sebelum action-nya ya, maka kita perlu merencanakan apa yang akan, menjadi tujuan kita. Nah, itu ada di perencanaan. Jadi visi misi, tujuan, kemudian rencana jangka pendek. Nah, ini kalian ingat saja. Kemudian pendek, menengah, panjang. Jadi rencana jangka panjang, menengah, nah itu biasanya pada perencanaan. Kemudian, menyusun rencana strategi atau Renstra, nah itu juga ada di perencanaan. Tujuan, jadi semua ada di perencanaan, planning. Ingat kemarin ada P, kemudian ada, O, kemudian ada A, dan ada C. Nah, terakhir yang E ya, OAC. Nah, itu. Jadi planning, perencanaan seperti tadi ada Renstra, rencana strategik, kemudian menyusun visi misi. Nah, semua ada pada perencanaan. Jadi sebelum, kalian memiliki, sebagai kepala ruangan, kalian akan merencanakan apa? Ya, saya akan merencanakan zero infeksi nosokomial. Artinya, biar infeksi nosokomial itu tidak ada, maka kita menyusun, rencana apa saja, itu perencanaan. Kemudian masuk ke pengorganisasian. Nah, ini ada pengorganisasian, jadi melibatkan pembagian kerja, alokasi tanggung jawab, jadi ada job desk. Kalau orang sudah berbicara job desk, kemudian, terkait dengan pengaturan sistem kerja, misalnya ada shift pagi, shift malam, shift siang. Nah, itu ada di pengorganisasian. Mengeksekusi organisasi itu biar mudah dilakukan, jadi tidak serampangan begitu saja, tapi ada pengorganisasiannya, ada struktur kecil. Nah, kalau berbicara struktur, nah itu ada pada pengorganisasian. Berikutnya adalah pengarahan. Apa itu actuating? Nah, pengarahan itu biasanya memberikan, apa ya, semacam target list. Nah, misalnya, atau bisa juga memberikan pelatihan, workshop. Jadi perlu pengarahan. Kenapa organisasi itu perlu pengarahan? Biar jalannya organisasi tadi tetap pada on the track. Jadi artinya kalau tadi zero infeksi nosokomial itu harus konsisten. Jadi kita perlu mengarahkan dengan apa? Dengan langsung, misalnya apa? Pelatihan tentang, PPI misalnya, pencegahan pengendalian infeksi. Nah, pelatihan atau workshop, seminar, itu akan mampu meningkatkan, itu bagian daripada pengarahan. Jadi ini ya. Kemudian ada controlling atau pengawasan. Apa sih yang perlu diawasi? Nah, kita berusaha melakukan pengawasan secara langsung atau secara tidak langsung melalui orang lain atau melalui suatu lembar kuesioner, angket. Jadi kita adakan evaluasi atau pengawasan. Jadi kita awasi langsung, misalnya kita lihat ada pegawai atau ada karyawan atau ada perawat yang indisipliner. Ya, kita perlu pengawasan dengan apa? Iya, kita pasangkan tuh fingerprint misalnya, supaya dia datang kita lihat langsung. Benarkah yang bersangkutan datang jam 7.00? Nah, ternyata dia datang jam 9. Nah, perlu kita awasi lagi berikutnya, hari berikutnya, setelah kita tegur, kita lihat apakah dia sudah melakukan, kedisiplinan apa tidak.
Nah, kalau dia masih indisipliner, ya berarti pengawasan yang perlu diperketat. Misalnya seperti itu. Berikutnya adalah bagian dari evaluasi. Nah, evaluasi sebenarnya identik dengan pengawasan, makanya dia ini sebenarnya menyatu ya, tapi ada yang memisahkan. Jadi kalau nanti pastikan kalau evaluasi itu apa. Misalnya mengevaluasi sejauh mana pencapaian kepuasan dari pelayanan. Jadi ada kepuasan terhadap pelayanan yang dilakukan. Apakah dia pasiennya puas dengan senyuman kalian? Pasiennya puas dengan keramah tamahan kalian? Pasiennya seperti apa kepuasannya? Maka kita akan nilai dengan evaluasi. Sama seperti saya contohkan kemarin, kalau kalian mau dilihat bahwa mau dievaluasi seperti apa, ya kalian lakukan try out CBT. Saat try out, kita lihat hasilnya, berapa nilainya, kompeten apa tidak kompeten. Jadi semua akan kelihatan. Nah, itu namanya evaluasi. Jadi eh, bagian dari akhir atau proses yang akan kita lihat atau kita ukur sejauh mana pencapaian kita itu evaluasi. Oke, saya kira cukup untuk materi tentang fungsi-fungsi manajemen. Kalian ingat saja, ada saja tadi yang chat juga kepada saya bahwa dia lulus dengan melihat Zoom record dari kelas, terutama di soal-soal manajemen, terutama fungsi-fungsi manajemen keperawatan. Jadi kalian ingat ini baik-baik. Nanti kalau ada waktu saya kirimkan screenshot dari peserta tadi. Jadi ada soal terkait dengan fungsi-fungsi manajemen. Nah ini yang kalian bahas. Perencanaan, pengorganisasian, actuating, controlling. Ingat itu baik-baik. Ada 3 soal terkait dengan ini. Kita lanjut soal berikutnya. Oke. Silakan langsung dijawab seperti biasa, gunakan pola Syokal Ruki untuk menjawab soal ini. Ini soal yang sangat mudah, tapi kalau kalian tidak hati-hati, bisa saja kalian salah atau keliru. Oke, 1 menit dari sekarang. Oke, ada yang sudah jawab delta? Ada yang jawab apa lagi? Silakan. Ada yang jawab delta ya. Oke, very good. Artinya kalian menganggap ini apa ya? Oh, demokratis. Tolong dipahami baik-baik, dibaca ulang dengan teliti, cari apa data fokusnya. Kalau kalian salah menganalisis ya tentu tidak tepat jawabannya. Jadi hati-hati menjawab soal, pahami baik-baik data fokus. Di situ ada kuncinya, data fokus. Seperti apapun model soalnya, kalau kalian kuasai data fokusnya, maka kalian akan selamat. Oke, kita langsung jawab saja. Soal yang pertama, kita menggunakan, ada yang menjawab Bravo, ya license fire. Nah, oke. Oke, kita langsung jawab soal yang pertama ini dengan pola Syokal Ruki. Oke, pola Syokal Ruki. Selalu ini kalian terapkan ya. Kalau kalian baca buku Panda, kalian pasti akan terbiasa menjawab soal dengan pola Syokal Ruki. Masih ada waktu kalian 1 bulan lebih ke tanggal 19 Oktober. 1 bulan 10-19 hari ya. Pokoknya itu. Kalian belajar saja baik-baik di buku Panda ya. Saya yakin dan percaya apalagi ikut lagi Zoom-nya ya. Insya Allah deh bisa lulus atau kompeten. Amin. Nah, sekarang kita menggunakan pola Syokal Ruki mulai dari pertanyaan soal. Apa pertanyaan soalnya? Gaya kepemimpinan. Soal terkait dengan gaya kepemimpinan ada 2 soal di manajemen keperawatan. Nah, gaya kepemimpinan yang ditanyakan ya. Nah, ini mudah soal ini, gaya kepemimpinan. Oke, berikutnya adalah data fokus. Apa data fokusnya? Jika kalian cari data fokusnya di sini, kepala ruangan unit rawat inap dikenal sebagai sosok yang demokratis. Oke, dikenal sebagai sosok yang demokratis. Ia selalu melibatkan staf dalam pengambilan keputusan, terutama ketika ada perubahan sistem dokumentasi.
Dalam rapat staf, aduh soal ini sangat mudah. Jadi dia dalam pengambilan keputusan itu selalu melibatkan staf. Kemudian kita eliminir, buang jawaban yang tidak terlalu berkaitan. Jawaban yang mana yang akan kita buang duluan, maka tentunya bukan otoriter. Kenapa bukan otoriter? Karena dari gaya kepemimpinan ini, dia ini cenderung melibatkan orang dalam pengambilan keputusan pun diputuskan secara bersama. Nah, dia membuka forum diskusi. Nah, menerima semua usulan. Nah, sekarang kita lihat gaya kepemimpinan apa yang sesuai, bukan otoriter ya, tentu bukan otoriter. Otoriter kita hapus karena ini bertolak belakang dari data fokus yang ada. Nah, kalau transaksional, jadi maksudnya dilakukan take and give it. Jadi kita kita diberi sesuatu, baru kemudian kita lakukan. Itu transaksional. Jadi itu namanya transaksi dari kata dasar transaksi. Nah, transformasional berarti ada perubahan. Nah, itu ada perubahan. Dia sifatnya, misalnya ini kita menggunakan model baru dalam melakukan asuhan keperawatan, di mana tadinya di paper base atau berbasis kertas dalam menyusun asuhan keperawatan, sekarang menggunakan dokumentasi berbasis elektronik. Nah, itu kan perubahan. Itu kalau ada gaya pemimpinan di mana dia langsung menerapkan pada Bapak Ibu perawat semua, insya Allah kita akan langsung menerapkan dokumentasi keperawatan dengan berbasis elektronik. Nah, sebelum menerapkan itu, kita akan mengadakan dulu pelatihan atau penyegaran, sehingga kalian bisa menerapkannya dengan baik. Tiba saatnya kita akan gunakan dokumentasi berbasis elektronik. Itu adalah transformasional. Jadi sifatnya bertransformasi. Nah, oke. Saya kira jangan dulu saya jelaskan. Nanti soal berikutnya lagi. Nanti kita akan jawab secara keseluruhan. Oke, jadi soal ini kalian jawabnya demokratis. Sesuai dengan soalnya, jadi memang jawabannya adalah demokratis. Dari kata dasar ini sangat mudah. Ini level 1 soalnya. Bahkan kalau saya penulis soal ini saya harusnya menghapus. Tidak perlu ada clue yang mengarahkan ke langsung jawabannya. Saya mungkin akan ubah sosok yang bijak misalnya. Atau sosok yang dikenal sebagai teladan atau apa. Sudah setelah itu saya ikuti dengan kata-kata mengadakan forum diskusi. Dia aktif berdiskusi, menerima usulan. Itu adalah demokratis. Ingat, kalau demokratis, nah ini saya ulangi, catat semuanya, naikkan kertas catatan saktinya. Demokratis itu mengedepankan rapat, diskusi. Kalau ada kata-kata seperti ini dalam kata data fokus, maka kalian langsung saja memilih demokratis. Musyawarah, kemudian apa lagi? Intinya kayak gini, melibatkan stafnya, meminta petunjuk, arahan, diadakan rapat. Nah, itu adalah demokratis. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Silakan soal nomor 12, kalian boleh langsung menjawabnya. Ayo silakan semua. Dan bisa jelaskan dulu apa saja gaya kepemimpinan. Sebentar ya, Nur Hasanah sebentar. Ini kan kita lagi menjawab nih. Nanti terakhir disimpulkan kayak tadi ya. Pasti akan disimpulkan. Kalau saya jelaskan sekarang ya, kalian akan ketahuan nih semua soal-soal tentang gaya kepemimpinan. Nah, jangan mau disuap dulu. Ayo, cari tahu dulu semua. Ayo, jawab dulu semuanya. Silakan semuanya, langsung dijawab. Ada yang sudah jawab apa? Charlie, otoriter. Ria ya. Ada lagi? Arum, otoriter. Nah, ini kalian hati-hati ya.
Otoriter. Oke deh. Ada lagi? Nah, kita jawab semuanya ya. Kita menggunakan pola Siocal-Ruki. Nah, ini. Dan belum menjawab, silakan jawab saja sambil berlangsung Siocal-Ruki. Oke, mulai dari pertanyaan soal. Nah, ini kan kertasnya ya. Kalau ada catatan penting, kalian sambil mencatat hal-hal penting. Jadi, semua catatan kalian itu tidak akan ada yang sia-sia. Ingat itu. Karena catatan itu akan mereview terus, refresh. Jadi sambil mendengar, sambil mencatat itu penting. Saya selalu aktivitas saya kalau ada apa-apa sambil mencatat. Kalau saya tidak bawa kertas, langsung di handphone saya catat. Itu penting sekali karena kita bisa mereview ulang. Yang memahami dan mampu membaca tulisan hanya kita sendiri. Jadi kalau kita sudah tahu dengan bahasa kita, tidak perlu seformal apa bahasanya, tulisannya. Intinya kalian sendiri yang pahami tulisan kalian. Silahkan dicatat hal-hal yang penting. Nah, apa pertanyaan soalnya? Gaya kepemimpinan. Nah, ini ya. Gaya kepemimpinan. Kita tuntaskan manajemen ya. Jadi 1-2 hari kita tuntaskan manajemen, nanti kita beralih ke departemen yang lain. Nah, gaya kepemimpinan apa? Nah, itu pertanyaan soalnya. Berikutnya data fokus. Apa data fokusnya? Kita baca baik-baik. Kepala ruangan langsung membuat keputusan sepihak untuk mengganti sistem shift kerja tanpa berdiskusi terlebih dahulu. Ini sangat mengarahkan soalnya, sangat mudah. Setelah kebijakan diterapkan, banyak staf merasa tidak nyaman dan motivasi kerja menjadi menurun. Nah, di sini akar permasalahannya, membuat keputusan sepihak. Ini data fokus. Kemudian apa eliminirnya? Kita membuang jawaban yang mana yang kita akan buang duluan. Kenapa pola Siocal-Ruki ini saya ulangi terus? Karena nanti pola ini yang kalian akan gunakan di Telegram. Kalau ada yang menjawab selain pola itu, saya hapus jawabannya. Kita lenyapkan dari obrolan. Jadi seperti itu. Biar kalian terbiasa dan berlatih bukan manja-manjaan. Di Ruki itu bukan kelasnya manja. Kalau kalian mau manja ya keluar aja, bukan di sini letaknya. Jadi kita mau berusaha dan berjuang sekuat tenaga. Biar nanti saat di pengumuman kita menikmati hasilnya, kita mensyukuri, kita betul-betul rasa tentram, damai, enak, nyaman. Seharian itu bisa nggak makan itu yang sudah pengumuman kemarin. Karena dia merasa nyaman dengan pengumumannya, tertulis dan mungkin pengumuman itu dia pasti melihatnya sudah lebih dari 20 kali. Nggak tahu apa aja yang dilihat, tapi pasti seperti itu. Itu adalah kebiasaan, culture yang sudah orang pengumuman dan dinyatakan kompeten. Nah, eliminir jawaban mana? Demokratis tentu tidak ya, karena di sini bertolak belakang dengan demokratis. Ini kita hapus ya. Terus apalagi yang mau kita hapus? Servant leadership. Nah ini. Oke. Jadi gaya-gaya kepemimpinan ini hanya tambahan saja ya. Nah, sekarang kita lihat kira-kira best answer apa yang akan kalian pilih. Jadi yang benar memang betul adalah otoriter. Jadi otoriter itu sambil kalian catat. Jadi otoriter itu adalah suatu gaya kepemimpinan. Jadi otoriter. Nah, jadi otoriter itu tunggu ya, saya balas chat dulu. Oke, saya lanjutkan. Jadi apa sih ini otoriter? Namanya jadi kata dasar otoriter. Nah, berarti yang dia lakukan di sini adalah lebih kepada pengambilan keputusan secara sendiri. Nah, rata-rata seperti ini, pengambilan keputusan sendiri. Oke. Jadi walaupun misalnya nurse gimana kalau dia didahului di situ ada kata diadakan rapat, tapi dia tidak mendengarkan isi dari rapat itu. Keputusan mutlak di dia. Nah, itu juga otoriter. Walaupun ada rapatnya, tapi rapat itu semacam formalitas, primemori saja. Tapi pada akhirnya ya dia yang memutuskan dan itu di luar dari hasil rapat. Itu otoriter.
Sambil kalian catat, saya tidak bisa catat langsung di sini. Jadi di luar dari kendali forum, nah itu adalah otoriter. Nah berikutnya adalah eh, tentunya kalau di dalam garis itu kayak gini, saya berikan contoh biar kalian paham. Nah kayak begini ya. Nah, anggaplah ini bawahannya, ini bawahannya. Nah sekarang gimana caranya dia dianggap itu otoriter? Nah, segala keputusan yang masuk ke Dini, kemudian ada masukan yang naik ke atas, nggak ada yang diabaikan, nggak ada satupun yang dilirik. Dari sini juga tidak ada. Jadi semua mutlak di dia. Nah, beda dengan demokratis. Nah, kalau demokratis, justru sebaliknya, dia tidak bisa memutuskan sendiri tanpa meminta masukan atau arahan dari bawahannya. Nah, itu namanya demokratis. Tapi kalau ini otoriter, memang betul-betul mutlak, palu itu ada di dia, ketuk palu di dia. Nah, itu namanya otoriter. Nah, itu ya. Jadi itu bedanya dengan apalagi itu gaya kepemimpinan yang lain. Jadi intinya di sini sudah sangat jelas bahwa pengambilan keputusan sepihak, minimnya partisipasi staf. Jadi dia, ini saya hampir lupa, dominansi. Hmm. Pokoknya apa-apa itu putuskan di dia. Biar atur dari ruangan, tata letaknya, apapun itu, pokoknya dia yang tahu. Jangan sekali-sekali membantah atau apa, pokoknya dia semua. Itu adalah otoriter. Kalau ada gaya kepemimpinan seperti itu yang memaksakan kehendak, walaupun ada masukan dari audiens, dari peserta rapat, tapi dia yang bilang, oh, ikuti saja yang ini. Nah, itu namanya otoriter, berarti memaksakan kehendak. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 13. Silakan kalian boleh langsung menjawab 1 menit dari sekarang. Oke, ada yang sudah jawab? Aziza D, Arum D, Ramla D, ada lagi? Silakan. Bebas kalian menjawab. Salah benar urusan belakangan. Isda, Nur, Patuti, D, 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 ada lagi? Rahayu D, Tudang Kamali D, ada lagi? Semua bebas menjawab, ya. Wah, sepertinya delta semua ini. Hati-hati ya. Lihat baik-baik. Oke, hampir semua telah menjawab dengan delta. Masih ada C. Nah, Niken ya, tiba-tiba C. Cicak di dinding. Ya, silakan semua menjawab. Ada yang delta, delta. Ya, intinya kalian paham ya yang kalian jawab itu. Bulan, delta. Keren, coba nama aku di situ. Akan Oke, sudah bagian besar menjawab delta ya. Luar biasa soal ini ya. Banyak dominan soal. Sepertinya ini jauh lebih mudah dibandingkan soal tentang fungsi-fungsi manajemen ya. Ya karena lingkup tentang gaya kepemimpinan itu kan sangat sempit ya. Ya paling orang kita bisa mengamati bukan hanya dari soal, tapi tentunya dari diri kita sendiri. Bagaimana memahami tentang gaya kepemimpinan itu sendiri ya. Kita bisa bercermin dari diri kita dan sebagainya. Nah sekarang kita langsung saja jawab pertanyaan ini dengan pola Chokalruki.
Nah, ini. Oke. Apa pertanyaan soalnya? Pertanyaan soal gaya kepemimpinan. Oke. Kemudian data fokus. Apa data fokusnya? Ruang rawat anak cenderung membebaskan staf. Ruang rawat anak ya, kepala ruang rawat anak cenderung membebaskan staf, membuat keputusan sendiri tanpa arah yang jelas. Ia jarang memantau kegiatan staf dan hanya turun tangan jika ada keluhan dari pasien atau keluarga. Jadi dia lepas begitu saja ya. Lepaskan dirinya. Terlepas. Nah, berikutnya eliminir. Kita buang jawaban yang tidak terlalu berkaitan. Ini bertolak belakang dari kata otoriter, demokratis. Nah, menurut kalian ini di jawaban yang mana? Kita apa base answer-nya ya? Oke. Ya, jangan dicuri dulu Hafizo ya. Nah, ini. Jadi apa aja base answer-nya di soal ini? Kita lihat saja. Nah, benar sekali. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah laissez-faire. Jadi laissez-faire itu berarti gaya kepemimpinan yang membiarkan stafnya semua. Gaya kepemimpinan yang membiarkan stafnya, jadi yang membiarkan stafnya bekerja tanpa tujuan, tanpa arah. Itu namanya adalah laissez-faire. Acuh. Nih, acuh. Pokoknya tidak peduli. Tiba masa, tiba akal. Kalian boleh langsung catat itu. Tiba masa, tiba akal. Ada masalah yang dadakan, baru kemudian dia rapat. Memulai rapat saat ada masalah. Itu juga adalah laissez-faire. Sangat mudah ditentukan tentang laissez-faire. Kalau di sini membebaskan stafnya, membuat keputusan sendiri. Mana ada pemimpin misalnya, dia bebaskan semua stafnya. Walaupun itu misalnya ya, ini menurut Henry Fayol, tidak ada satupun gaya kepemimpinan itu yang paling bagus. Nah, ingat ini ya. Ternyata dari sekian banyak gaya kepemimpinan ini, tidak ada satupun gaya kepemimpinan yang paling the best, dianggap itu paling bagus. Alasannya karena apa? Pertama, gaya kepemimpinan ini akan sesuai dan cocok dengan kondisi dan sikon yang akan kita hadapi, yang kita pimpin sendiri. Kalau orangnya yang dianggap itu adalah orang yang acuh, orang yang apa ya itu ya, ngeyel, orang yang apa itu egois atau orang apa, maka cocok dengan gaya kepemimpinan otoriter. Orang yang malas cocok dengan gaya kepemimpinan otoriter. Karena akan mengubah sikap, chain of agent daripada perilakunya. Harus otoriter yang datang di situ. Nggak boleh orang yang laissez-faire di situ, tambah hancur organisasinya. Saya yakin rumah sakitnya akan tutup dalam 2 hari kalau kayak begitu gaya kepemimpinan. Kenapa? Karena membiarkan, ada pembiaran. Yang harus datang di situ otoriter. Makanya tidak ada satupun gaya kepemimpinan yang dianggap paling the best. Semua sesuai dengan sikonnya, situasi dan kondisi. Oke, jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah laissez-faire. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Silakan. 1 menit dari sekarang. Tumben ini malam kalian benar-benar aja ini ya. Ya, karena memang soalnya paling gampang. Silakan. Jangan-jangan kalian tidur ini. Charlie. Wah, Charlie. Iis Charlie. Nurhasana Charlie. Kalian paham nggak itu? Jangan kalian hanya ikut-ikut jawabannya temannya. Kemarin itu banyak ikut-ikut jawabannya. Pada akhirnya dia masuk jurang juga. Jadi jangan hanya ikut-ikut saja. Jadi seperti tadi ya, bahwa gaya kepemimpinan itu tidak ada yang paling dianggap the best. Karena memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nanti sebentar saya jelaskan. Oke, saya sudah lihat jawabannya apa nih tadi. Charlie. Oke, Charlie. Ada lagi? Charlie. Oke.
Kita langsung jawab pertanyaan ini. Kita gunakan pola Shiokawa-Ruki. Oke, mulai dari pertanyaan soal. Apa pertanyaan soalnya? Gaya kepemimpinan. Oke. Berikutnya apa data fokus? Data fokusnya apa? Jadi kepala ruangan selalu memotivasi staf dengan visi besar tentang pelayanan yang bermutu dan profesional. Ia memberi contoh, jadi ia memberi contoh perilaku, jadi memberi contoh perilaku kerja yang baik dan mendorong staf untuk berkembang melalui pelatihan dan inovasi. Wah, luar biasa kalau ada pemimpin seperti ini ya. Apa gaya kepemimpinan yang tepat di sini? Jawaban yang mana yang akan kita buang duluan? Tuh, bukan license fire. Ini pasti salah nih, bukan ini. Ini pasti salah. Nah, kira-kira apa base answer-nya? Kita langsung jawab saja. Jadi benar jawaban kalian adalah apa lagi nih? Transformasional. Oke, kita jawab semua. Oke, nih. Jadi di soal ini kalau kita lihat, jadi dia ingin ada visi besar. Maksudnya visi itu kayak goals kita. Kira-kira kita mau apa sih ini? Mendorong staf berkembang melalui pelatihan dan inovasi. Sayangnya tidak ada satu eksplisit misalnya tentang apa ini yang diharapkan di sini ya. Keterampilan dalam memasang infus atau apa, inovasi apa tidak jelas. Tapi intinya ada visi besar yang dia selalu berikan kepada bawahannya. Tentang apa? Oh ini, pelayanan yang bermutu dan profesional. Tapi tidak spesifik ke apa ya. Untuk memberi contoh perilaku kerja yang baik, jadi dia berikan contoh perilaku kerja yang baik, kemudian mendorong staf untuk berkembang melalui pelatihan dan inovasi. Ini yang disebut dengan transformasional. Jadi, apa itu transformasional? Untuk kalian catat. Jadi, pemimpin itu menginspirasi dan memotivasi bawahan. Jadi, namanya juga transformasi. Jadi, dia menginspirasi, memotivasi, ada perubahan positif, itu sambil kalian catat. Ya. Kemudian apa lagi? Mendorong stafnya. Jadi kalau ada yang mogok, dia dorong. Nah, kalau ada pemimpin yang misalnya ada satu yang terlambat, dia langsung eksekusi, potong lehernya. Nah, itu bukan gaya kepemimpinan transformasional. Karena di gaya kepemimpinan transformasional ini, kelebihannya adalah selalu melihat hal yang positif dari bawahannya. Nah, itu. Jadi meningkatkan loyalitas, semangat kerjanya, kreativitas dari bawahannya, dia lihat secara baik. Nah, itu namanya transformasional. Nah, itu ya. Jadi, tentunya apa kelemahannya ketika semua orang mampu bersikap secara teladan dan inspirasi. Nah, iya kan? Jadi ini susah, sulit diterapkan. Karena apa? Tidak semua orang mampu menerapkan transformasional ini secara baik. Karena dia tidak bisa menjadi teladan. Dia tidak bisa dicontoh orang lain. Dirinya saja kesusahan, gimana mau dicontoh oleh orang lain? Itu kelemahan dari gaya kepemimpinan ini. Itu ya. Jadi bagaimana staf itu mampu melampaui target, membangun visi, dan memberikan keteladanan. Itu adalah transformasional. Ingat itu ya, saya tidak ingin ada yang salah saat ujian. Kalau transformasional, karismatik, memiliki visi yang besar, ada perubahan, mendorong stafnya. Nah, itu semua. Pokoknya yang positif, yang baik itu adalah di transformasional. Apa bedanya dengan demokratis? Demokratis itu lebih kepada semacam metodenya itu dia gunakan dengan demokratis. Maksudnya dia melakukan suatu keputusan dengan memutuskan itu tanpa sepihak. Dia mendengarkan dari orang lain. Dia berusaha untuk mendengarkan dari semua bawahannya. Itu adalah gaya kepemimpinan demokratis. Jadi beda dengan transformasional ya. Jadi seperti itu. Kita lanjut ke soal berikutnya.
Oke, karena gaya kepemimpinan sudah selesai, maka saya jelaskan satu-satu ya. Kalian boleh langsung catat mulai dari gaya kepemimpinan otoriter. Nah, gaya kepemimpinan otoriter ya. Hal-hal pentingnya saja ya. Bamal, beritahu dulu jangan ribut di sana. Beritahu dulu di sana jangan ribut. Abah lagi belajar. Nah, yang pertama adalah otoriter. Oke, gimana itu otoriter? Ya, pengambilan keputusannya itu sifatnya sendiri. Walaupun banyak melibatkan bawahan, tetap dia sendiri yang memutuskan suatu keputusan itu tersebut. Nah, ini ya, kalian catat keputusannya sendiri. Sepihak, namanya sendiri berarti sepihak. Kadang orang bilangnya sewena-wena, sebenarnya bukan sewena-wena sih, tapi dia mendominasi nih, dominan. Terus apalagi itu otoriter? Memutuskan sesuatu, walaupun ada rapat, tetap keputusan pada akhirnya adalah dia. Itu otoriter. Nah, sekarang tentunya nanti jangan sampai pertanyaannya apa kelebihannya. Nah, kelebihan dari otoriter, kalian bisa catat apa kelebihannya? Bisa pada situasi yang emergensi. Orang dalam situasi emergensi itu adalah darurat, berarti kita butuh sosok yang bisa memerintah dengan cepat, tegas, dan bukan seperti laissez-faire. Karena ini dalam keadaan emergensi. Jadi, dia sangat dibutuhkan dalam kondisi seperti ini. Atau seperti yang saya contohkan tadi, kalau di situ yang dipimpinnya orang-orang malas, orang yang sering terlambat, maka yang hadir di sini harusnya adalah orang otoriter. Itu ya, orang otoriter. Itu kelebihannya. Ya, jadi dalam situasi darurat, orang yang dihadapi itu orang-orang yang lebih banyak pelanggarannya, ini terlambat, tidak hadir, otoriter yang paling cocok memimpin itu. Nah, makanya biasanya otoriter itu identik dengan apa? Militeristik. Nah, itu ya, militeristik. Nah, itu. Jadi, ini kelebihannya. Nah, ada juga kelemahannya. Apa kelemahannya? Ya, pasti tidak semua orang puas. Nah, pasti orang tidak senang. Itu kelemahannya. Sering menyebabkan ketidakpuasan. Hmm. Orang tidak puas dengan yang dikekang, datang jam 6.30. Gimana orang belum minum teh, belum makan pisang goreng. Nah, itu kelemahannya. Jadi orang tidak puas dengan keadaan seperti itu. Itu dianggap sebagai kelemahan di gaya kepemimpinan ini. Jadi serasa kayak ditekan kreativitas kita. Jadi kita tidak bebas berpikir. Beda tadi dengan kebalikan, sangat terbalik dengan laissez-faire. Itu otoriter. Selanjutnya adalah demokratis. Yang kedua adalah demokratis. Yang apa itu demokratis? Nah, jadi dia mengedepankan rapat. Misalnya kalian catat, rapat. Terus apalagi diskusi, musyawarah, terus apalagi keputusan diambil bersama-sama. Nah, terus apalagi yang dianggap sebagai demokratis. Jadi dia berusaha melibatkan bawahan, melibatkan bawahan. Oke deh. Nah ini, kalau ditanyakan apa kelebihannya, ya pasti meningkatkan partisipasi kan? Nah itu kelebihannya. Meningkat orang-orang yang akan ikut dalam rapat, ikut dalam karena dia merasa memiliki suatu organisasi tadi dengan memberikan masukan, saran, kritikan. Jadi keterlibatannya itu sangat besar. Keterlibatan orang, peserta, partisipan. Nah, itu ya.
Itu jadi orang kalau dianggap demokratis, sebentar ada rapat ya, nah tiba-tiba ada keputusan itu kan itu otoriter. Tapi kalau orang demokratis bilangnya kayak gini, sebentar itu akan ada rapat. Nah, tolong bisa hadir semuanya. Nah, hadir semua kita akan putuskan bersama-sama. Saya tidak akan memutuskan secara sepihak. Itu demokratis. Nah, itu ya, jadi demokratis. Nah, biasanya kan ada kelebihan juga kan? Kalau ada kelebihan kayak tadi, tentu ada kelemahannya, sorry, ada kelemahannya. Nah, kenapa apa kelemahannya? Tahu tidak apa kelemahannya biasanya kalau orang demokratis? Pasti kelemahannya adalah lama orang dalam memutuskan. Nah, itu lama, terlalu lama. Beda dengan orang otoriter, lama. Kenapa? Karena satu-satu orang diminta pendapatnya. Itulah demokratis. Jadi pengambilan keputusan cenderung lama. Hmm. Jadi kalau ditanyakan apa kelebihan dari demokratis, ya kalian bisa jawab dengan baik. Pengambilan keputusan lama. Ya, itu kelebihan dan kelemahannya. Berikutnya adalah apa lagi nih? Laissez-faire. Ini yang sering sekali masuk di soal itu yang ini, yang ini. Nah, itu. Nah, berikutnya adalah laissez-faire yang ketiga. Apa ini laissez-faire? Jadi gaya kepemimpinan yang dianggap membiarkan bawahan. Pokoknya jalan sendirinya, tanpa arah, memberikan kebebasan penuh. Nah, memberikan kebebasan. Memberikan kebebasan penuh kepada bawahan. Nah, itu laissez-faire. Bisa juga perencanaannya dadakan. Hmm. Tiba masa, tiba akal ya. Hmm. Itu laissez-faire juga. Terus apa lagi yang lain yang kira-kira menurut kalian itu laissez-faire? Tentunya jadi membiarkan itu tidak ada keputusan yang kita bisa anggap itu sebagai pedoman, yang kita jadikan itu sebagai standar. Nah, ada bisa hari ini berubah, besoknya lagi berubah. Nah, berubah-ubah namanya. Itu namanya adalah laissez-faire. Nah, biasanya apa kelebihannya kalau orang dengan laissez-faire? Kan semua ada kelebihan dan kekurangan kan? Nah, jadi cocok untuk laissez-faire ini, kalau laissez-faire adalah kelebihannya, biasanya lebih kepada orang-orang yang sudah mandiri, cekatan, hmm, kompeten, orang-orang yang memiliki skill yang baik. Nah, itu bisa laissez-faire karena dia tidak diarahkan, dia sudah paham. Dia memahami dan punya kreativitas yang tinggi. Nah, itu kelebihannya ya. Jadi cocok untuk orang-orang yang sifatnya sudah bisa mandiri, kemudian dia bisa juga memahami atau kompeten dalam melakukan tindakan, skillnya baik, dan tentunya tidak perlu diarahkan lebih jauh, dia sudah memahami apa yang perlu dilakukan. Ini orang-orang seperti ini suka dengan gaya kepemimpinan yang laissez-faire. Tidak perlu dikekang, dia sudah paham apa yang perlu ditugaskan kepadanya. Itu ya. Tapi tentu ada kelemahannya, karena di sini kita berbicara tentang laissez-faire, pasti ada kelemahannya juga. Nah, apa kelemahan dari laissez-faire? Ya, pasti kalian berpikir kan, laissez-faire orang acuh. Kemudian apa lagi? Ya, dadakan. Apa kelemahan yang lainnya? Orang bisa bingung. Gimana sih ini sebenarnya? Tanpa ada role model. Nah, itu kan. Itu kelemahan namanya itu. Orang kebingungan. Jadi tidak ada arah yang jelas, standar yang jelas. Tidak ada arah dan standar yang jelas. Arah dan standar yang jelas. Oke deh. Kami kalian catat yang penting-penting ya. Jadi catatan kalian itu bisa kalian gunakan kapanpun. Tanpa arah dan jelas. Oke? Itu jadi satu otoriter, dua demokratis, tiga laissez-faire.
Nah, berikutnya lagi ada yang disebut dengan apa? Transformasional, kan? 4 itu transformasional. Nah, ini sudah tidak cukup nih, Jana. Apa itu transformasional? Memiliki ide atau karismatik, orangnya mampu mendorong stafnya dengan baik, sambil kalian catat. Terus apa lagi? Ini, memiliki inspirasi, memotivasi staf, mendorong semua stafnya. Dia tidak memandang stafnya ini orang, aduh, ini orang bodoh nih. Nah, tidak boleh. Dia memikirkan itu pasti selalu arahnya positif. Nah, itu ya, itu transformasional. Makanya kelemahannya tadi adalah kalau orang-orang transformasional itu tidak mampu, tidak semua orang mampu mencontoh sebagai orang yang teladani atau diinspirasi oleh banyak orang. Itu kelemahannya. Kan tidak semua orang mampu seperti itu. Nah, kelebihannya apa? Ya pasti meningkatkan kreativitas, kan? Loyalitas, kesetiaan orang diberikan, didorong untuk menjadi baik itu loyal kepadanya. Itu transformasional. Oke. Berikutnya tentu selain dari demokratis, kemudian otoriter, transformasional, ada juga tadi adalah transaksional ini. Itu yang kelima, transaksional. Apa itu transaksional? Tentunya kalau transaksional, jadi ada hubungan pemimpin, jadi pimpinan, pimpinan dengan tentunya dengan bawahan yang sifatnya itu adalah ada imbalan, give. Nah, jadi giving, nah, atau imbalan. Dari kata dasar transaksi, kan, imbalan. Kalau diberikan sesuatu, dia lakukan dengan baik. Kalau nggak diberikan, ya tidak dilakukan. Itu transaksional. Reward and tentunya biasanya punishment. Jadi itu adalah transaksional. Apa kelebihannya? Ya pasti kelebihannya ya terukur karena yang melakukan ini ada rewardnya. Yang terlambat ada punishmentnya. Itu transaksional. Jadi kita transaksi semua, kita kontrak, kita sepakati. Jadi ada kontraknya. Kita sepakati bahwa semua perawat yang terlambat 20 menit denda 100.000. Nah itu bayangkan, itu transaksional namanya. Jadi yang terlambat membayar 200.000 misalnya. Nah itu ya. Jadi seperti itu. Tentu ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya kayak tadi ya, bahwa dia terukur. Jadi ada ukuran reward dan punishment yang akan kita dapatkan. Nah, itu ya. Kalau kelemahannya tentu kalau kelemahannya pasti namanya juga transaksional. Jadi dia tidak ada inovasi. Karena orang diberikan sesuatu kalau dia melakukan ini. Jadi hampir sebagian besar bawahannya tidak didorong dengan baik. Nah, itu tidak ada motivasi yang lebih selain hanya reward. Padahal tidak semua orang mampu mencapai reward atau juara. Pasti ada yang ketinggalan, ada yang di bawahnya. Nah, itu yang perlu kita motivasi. Oke, nah berikutnya banyak lagi. Ada biasa juga orang sebut gaya kepemimpinan situasional, karismatik. Nah itu sebenarnya istilah saja. Jadi intinya kalau situasional itu gaya kepemimpinan yang sifatnya apa ya? Kalau pemimpinnya dia mampu menyesuaikan dengan semua gaya. Kalau dihadapi bawahannya itu adalah orangnya kepala batu, ya dia lebih dari kepala batu. Itu namanya situasional. Jadi seperti itu. Oke, jadi fix ya tentang gaya-gaya kepemimpinan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Next, soal nomor 15. 1 menit dari sekarang. Oke, ada yang sudah jawab? Silakan dijawab dengan baik.
Delta, delta, delta. Nah, itu ya. Nah, oke, accommodation. Nah, ini gimana ini? Kalian harus paham juga nih tentang manajemen konflik. Ini ada 2 soalnya. Jadi manajemen konflik. Delta, delta kompromi. Nah, ini. Atau ini kalian paham tidak dengan kompromi itu yang bagaimana? Ya, itu kalian yang hanya memahaminya dengan Tuhan. Nah, sekarang kita langsung menjawabnya semua ya. Oke, kita gunakan pola Shiokaluki. Nah, pola Shiokaluki. Nah, pertama pertanyaan soal. Apa pertanyaan soalnya? Manajemen strategi dalam manajemen konflik. Nah, berikutnya apa data fokusnya? Kita jawab sama-sama. Terjadi konflik. Nah, disinilah terjadi konflik antara 2 perawat karena perbedaan gaya kerja. Nah, satu perawat merasa rekan kerjanya terlalu lamban. Nah, pasti kita merasa dongkol juga kan kalau ada teman atau sejawat kita lambat dan kita yang banyak melakukan aktivitas dibandingkan dia. Padahal gajinya sama. Kepala ruangan memanggil keduanya, memfasilitasi dialog terbuka, dan membantu mereka menyusun kesepakatan kerja. Nah, ini gaya kepemimpinan apa? Strategi manajemen konflik apa ini? Kita eliminir jawaban yang mana dan kita tentukan apa best answer-nya. Oke, sudah banyak menjawab delta tadi ya. Nah, coba kita lihat sama-sama. Kalian paham tidak yang mana menghindar, avoidance? Nanti sebentar saya jelaskan, supaya kalian bisa jawab. Jadi ini adalah kolaborasi. Nah, jadi ini bukan kompromi, ini adalah kolaborasi. Jadi tadi banyak yang salah, jadi ada namanya collaborating atau collaboration. Apa itu collaboration? Win-win solution, cari solusi yang terbaik. Nah ini ada ternyata win-win solution. Nah, jadi gimana mencari solusi yang memuaskan semua pihak? Maksudnya kan ini kan kalian bekerja ada 2 orang nih, bekerja dua-duanya. Satu berat pekerjaannya berat berat berat, yang satu hanya 2 atau 3 tindakan. Nah, sekarang kita lakukan kolaborasi. Kita cari solusi yang terbaik. Win-win solution itu maksudnya dua-duanya menang nih. Tidak ada yang kalah, tapi kita cari mana yang terbaik untuk kita lakukan sama-sama untuk memajukan organisasi atau ruangan ini. Jadi kita lakukan win-win solution. Itu namanya adalah collaboration. Jadi pastinya akan memuaskan semua pihak. Dipanggil oleh kepala ruangannya, dipanggil oleh 2 orang perawat tadi. Jadi 2 orang perawat tadi, perawat A dan perawat B, kita panggil dua-duanya dan kita jelaskan. Nah, itu namanya adalah kolaborasi, strategi dengan collaboration. Biasanya strategi ini biasa bisa kita gunakan pada saat kita tahu bahwa kita sedang fokus menyusun rencana kerja yang kira-kira akan membuat ruangan ini menjadi primadona di antara ruangan yang lain. Nah, kalau ada 2 orang yang berkonflik, itu kan konflik itu bisa menular. Itu persoalannya. Konflik itu bisa menular si A, si B. Bagus kalau penularannya itu adalah yang baik yang menular. Tapi kalau yang negatif menularnya, si A di sini bumbunya baru sampai C, sampai ke D si bumbunya sudah sampai F, sampai di C bumbunya sudah sampai Z. Artinya bumbu itu sudah ditambahi. Nah, itu pasti akan berkonflik. Nah, jadi konflik tidak boleh juga dibiarkan karena bisa menjadi bumerang dan bom waktu yang kapan waktu itu bisa meledak sendirinya. Nah, itulah konflik. Apakah akan selalu ada? Pasti dalam setiap kehidupan kita akan selalu ada konflik. Nah, itu sudah nalurianya itu pasti akan selalu ada konflik terutama dalam dunia kerja. Tuh ya. Jadi misalnya kita buatkan komitmen, jadi waktu yang tepat bagaimana membangun eh, kinerja yang baik untuk jangka waktu yang akan lama. Nah, itu namanya kolaborasi.
Nah, sambil kalian catat itu ya. Jadi strategi yang sifatnya konstruktif atau membangun dalam mencari solusi yang memuaskan semua pihak. Nah, itu yang namanya win-win solution. Lanjut ke soal berikutnya nomor 16. Silakan kalian jawab semuanya. Delta, menghindar. Ada lagi yang lain? Menghindar. Hey, hello, gimana nih? Jangan kalian lagi tidur nih, tidur semua nih kayaknya. Ayo, apa lagi? Delta, oke. Nggak tidur sih, ternyata banyak penumpang kita banyak ini. Delta, nih. Delta, oke. Delta, oke. Kita jawab sama-sama ya. Jadi di soal ini, gunakan pola soal rookie. Pertanyaan soalnya apa? Yaitu strategi pendekatan dalam manajemen konflik. Data fokusnya apa? Ini data fokusnya kita cari. Kepala ruangan tidak segera jadi intinya kalau soal tentang manajemen konflik pasti ada konfliknya di dalam, pasti ada konfliknya ya. Jadi menanggapi segera ruang tindak kepala ruangan tidak segera menanggapi konflik, jadi tidak segera menanggapi konflik antara dua staf ia mengenai jadwal tugas. Nah, di sini asal muasal konfliknya tentang jadwal tugas. Ia berharap masalah akan selesai sendiri tanpa campur tangan. Jadi dia menganggap ini orang-orang seperti ini kalau konflik dibiarkan akan selesai sendirinya. Akibatnya suasana kerja semakin tidak nyaman dan pelayanan merasa terganggu. Nah, apa pendekatan dalam manajemen konfliknya? Coba kita lihat. Jadi tepat sekali jawaban kalian adalah menghindar atau istilahnya adalah avoidance. Nah, apa itu avoidance? Jadi dia menganggap bahwa pemimpin tidak menghadapi konflik secara langsung. Meskipun menganggapnya kadang berguna dalam konflik kecil, dalam justru memperburuk suasana. Jadi ada orang begini, karena dia lihat di depan itu adalah api, maka dia berusaha cari jalan lain. Saya tidak perlu masuk ke arana itu, karena saya tidak begitu tahu tentang duduk persoalannya. Itu namanya avoidance, menghindar. Bisakah digunakan? Bisa. Eh, Tapi intinya, kalau orang avoidance pasti tidak menyelesaikan masalah. Ingat itu ya. Karena tidak mungkin dia langsung simsalabim, hilang di hatinya rasa jengkel atau rasa marah atau rasa tidak adil, rasa tidak apapun pasti tidak akan langsung simsalabim habis, hilang. Itu akan membekas. Jadi dia tidak menyelesaikan masalah, tapi tidak membuat konflik itu bisa menjadi besar sekali begitu. Walaupun di sini ya ada yang semakin tidak nyaman, pelayanan terganggu, tapi sebenarnya kalau avoidance itu tergantung dari skalanya. Kalau memang kita tidak terlalu tahu dengan konflik itu atau tidak terlalu paham, kita bisa menghindar untuk tidak masuk ke dalam api. Itu namanya avoidance. Oke, jadi di soal ini cukup jelas, kalian menjawabnya dengan baik semuanya. Soal nomor 17, silakan langsung dijawab saja soal nomor 17. Baca baik-baik, tentukan data fokusnya apa ya. Oke, ada yang sudah menjawab delta ya, adalah kompromi. Kalau kalian sudah semakin paham dengan option-option jawabannya, yakin dan percaya kalian save 2 soal benar nanti saat di soal manajemen. Ada yang jawab memaksakan. Nah, nggak ada sebenarnya apa tuh pendekatan manajemen konflik dengan memaksakan tuh. Ada ya. Jadi maksud saya, kalian itu harus punya critical thinking, jeli dan kritis
Kalau ada option jawaban tertentu yang kira-kira keluar dari jalur, ya jangan kalian pilih. Tapi arahkan ke option-option jawaban yang mengarah ke sesuai dengan dalam penulisan, dalam sistematikanya, dan seterusnya. Nah, silakan kalian sudah jawab apa tadi? Mungkin semua menjawab apa ini? Kompromi ya? Delta. Hmm. Jadi yang paling lazim itu saya ulangi adalah pertama nih kita jawab delta ya. Oke. Menghindar. Ini ada menghindar. Ini strategi konflik ini ya. Pasti ada soal tentang manajemen konflik. Kenapa? Ya, tahulah sendiri di ruangan itu bagaimana. Ada nggak orang yang diam-diam baik, tidak ada konfliknya? Pasti ada. Semua selalu ada konfliknya. Entah sedikit, banyak, pasti ada konflik. Kemudian ada juga yang disebut dengan avoiding. Jadi avoiding ya. Hmm. Kemudian ada juga yang disebut dengan akomodasi. Nah, itu ada enggak? Ini ada. Akomodasi, akomodanting ya, akomodasi lah. Kemudian ada juga yang disebut dengan kompetisi. Yang ini saja yang kalian catat nanti, kompetisi. Apa itu kompetisi? Competing ya. Competing. Kemudian yang keempat ada yang disebut dengan kompromi. Hmm, jadi kompromi ya. Kemudian ada juga yang disebut dengan apa? Kolaborasi. Nah, di sini kira-kira di antara 5 ini mana best answer dari jawabannya? Kita lihat ya, mana yang paling tepat. Akomodasi. Tadi ada yang jawab bravo kalau saya tidak salah ingat tadi. Jadi akomodasi. Gimana tuh akomodasi? Jadi mengalah. Ada yang di sini kan seorang perawat senior meminta agar diberikan jadwal pagi terus karena alasan keluarga ini. Ngurus ya. Nah, karena diberikan jadwal pagi terus. Ada kan yang biasa begini meminta jadwal khusus karena dia ada kegiatan atau apa. Ada alasan keluarga. Kepala ruangan langsung menyetujui tanpa diskusi meskipun staf lain keberatan. Nah, tentunya kalau ada seperti ini dan tidak diketahui orang lain, pasti ada ketidakharmonisan. Orang akan merasa ada pilih kasih nih kepala ruangannya. Nah, kira-kira pendekatan dalam manajemen konflik yang diterapkan oleh kepala ruangan ini apa? Ini yang disebut dengan accommodation. Apa itu akomodasi? Jadi mengalah demi menjaga hubungan. Nah itu, jadi dia berusaha mengalah ceritanya. Mengalah untuk tidak memaksakan bahwa dia dinas pagi. Dinas pagi terus, dinas malam misalnya. Karena dia memiliki anak bayi. Itu namanya adalah akomodasi. Dia mengakomodir kebutuhan dia bahwa dia akan menjaga anaknya di malam hari. Jadi dia harus butuh pagi hari saja untuk dinasnya. Dia akomodir. Nah itu dari kata dasar akomodasi, diakomodir. Nah, itu. Terus apa lagi biasanya? Nah, jadi biasanya tentu ada yang bisa mengalah dan ada yang tidak bisa menerima. Jadi karena yang mengalah dan tidak menerima itu bisa terjadi. Itu yang disebut dengan akomodasi. Jadi kalau di sini mengalah dan menjaga hubungan tanpa memperhatikan keadilan. Nah, meskipun itu dianggap sebagai solusi, tapi dalam jangka panjang ya pasti orang tidak senang, dianggap tidak adil, tidak ada keharmonisan. Oke, kita lanjutkan di soal berikutnya. Oke, silakan dijawab 1 menit dari sekarang. Jangan terlalu lama juga kalian membaca soal itu harus cepat. Mata kalian itu harus bergerak cepat nih ke arah ujung dan tengah atau ke arah bawah. Oke, Niken A. Barusan kali ini mungkin akan benar ini Niken ya.
Juni A. Oke, kompromi. Nah, itu. Saya kompromikan saja kalau begitu, ya. Oke, kita jawab semuanya. Jadi di sini pertanyaan soalnya manajemen konflik. Oke, jadi di sini manajemen konflik. Jadi manajemen konflik itu pertanyaan soalnya. Data fokusnya apa? Nah, di sini menghadapi dua perawat yang tidak sepakat mengenai alur kerja baru. Ia menyarankan agar masing-masing mengalah sedikit untuk menyusun alur baru yang menggabungkan keinginan keduanya. Nah, ini ada dasar kata ini ya. Kira-kira menurut kalian ini best answer-nya apa? Coba kita lihat ya. Jawaban yang paling tepatnya, kompromi. Tadi sudah jelas ya, sudah paham semua tadi. Jadi kompromi itu kayak tadi, bahwa berarti masing-masing pihak itu rela mengurangi tuntutan untuk mencapai solusi bersama. Nah, ini efektif jika waktunya terbatas dan hubungan kerja harus tetap dijaga untuk tetap harmonis. Itu namanya adalah kompromi. Apa itu kompromi? Jadi kita bernegosiasi untuk saling memberi dan mengambil. Jadi maksudnya kita memberikan ini, kita mengambil apa manfaat yang kita dapatkan. Itu namanya adalah kompromi, dikompromikan. Jadi kalau kita lihat di sini, ia sepakat tentang alur kerja baru. Jadi dia akan menghadapi dua perawat yang tidak sepakat dengan alur kerja baru. Jadi alur kerja maksudnya entah itu alur atau prosesnya atau apanya, tapi dia kurang sepakat. Nah, ia menyarankan apa? Agar masing-masing mengalah sedikit. Nah, dan menyusun alur yang baru. Nah, digabungkanlah ini dari kata ini sebenarnya yang paling akhir paragraf. Menggabungkan keinginan dari keduanya. Itulah yang disebut dengan kompromi. Supaya mencapai solusi secara bersama-sama. Oke, kita lanjut ke soal nomor 19. Silakan langsung soal nomor 19. Silakan nomor 19. Langsung kalian dapat jawab soalnya. Baca baik-baik data fokusnya dengan benar. Ingat, mata kalian itu harus bergerak lebih cepat nih, harus bergerak lebih cepat ke sini, ke tengah, jangan menghayal di sini, jangan. Harus ke sini cepat, ke sini, ke akhir. Nah, itu cara membaca yang cepat. Ini pertanyaannya Pak, jenis komunikasi yang digunakan kepala ruangan. Oh, komunikasi nih. Jadi komunikasi itu akan ada soalnya satu soal biasanya, komunikasi terapeutik. Karena komunikasi dibutuhkan seorang pemimpin, tumbuhan bawahannya membutuhkan komunikasi yang baik. Banyak masalah itu bersumber dari komunikasi yang tidak terjalin dengan baik. Banyak konflik terjadi karena komunikasi yang tidak berjalan dengan baik. Tuh, makanya kita butuh komunikasi. Delta, oke, komunikasi dua arah. Bertanya. Jadi di sini memastikan setiap staf memahami peran masing-masing dan memberi kesempatan untuk bertanya jika ada yang belum dipahami. Nah, oke deh. Delta, banyak yang sudah menjawab apa ini? Delta ya. Jadi jawaban yang tepat adalah betul, ini komunikasi dua arah. Jadi kata dasar saja apa? Dia memastikan staf memahami perannya masing-masing dan memberi kesempatan. Nah, memberi kesempatan untuk bertanya. Itu adalah dua arah. Jadi ada apa? Umpan balik. Ada umpan balik yang ada, yang diberikan oleh bawahan, ada masukan, ada saran. Itu namanya komunikasi dua arah. Kalau satu arah itu kayak sini, saya ceramah, tidak saya bati-bati, tidak saya dengarkan kalian. Nah, itu namanya komunikasi satu arah. Sedangkan kalau komunikasi dua arah, jadi sifatkan dia ada feedback, ada umpan balik. Nah, itu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor terakhir, nomor 20. Nah, ini masih ada gaya kepemimpinan. Silakan. Nah, kalau terlaluan kalau kalian nggak tahu ini soal sudah dibahas tadi. Lama lagi dibahas. Silakan.
Apa gaya kepemimpinan yang diterapkan ini? Kelamaan juga nih. Gaya kepemimpinan apa kira-kira? Belum ada yang menjawab ya. Memfasilitasi pelatihan tentang komunikasi efektif antar tim untuk mencegah konflik. Ia juga mendorong budaya terbuka dan saling menghormati dalam diskusi harian. Nah, kira-kira pendekatan apa nih? Udah dijelaskan tadi nih. Bravo, bravo. Transformasional. Efektif dan mencegah konflik. Ia juga mendorong budaya terbuka, saling menghormati. Nah, bravo, bravo, bravo. Transformasional. Oke, jadi kita lihat kira-kira apa base answer-nya. Banyak yang sudah jawab transformasional. Betul. Nah, gitu dong. Jadi kalau kita lihat di sini, jadi berusaha mendorong tuh. Nah, dia mendorong stafnya. Jadi dia berusaha mencegah konflik. Dia memandang hal-hal yang baik dan positif itu adalah transformasional. Jadi dia memfasilitasi pelatihan komunikasi efektif untuk meningkatkan supaya orang tidak mudah bertengkar. Nah, itu. Kemudian mendorong budaya terbuka. Maksudnya tidak tertutup, tapi dia terbuka. Dan menghormati dalam diskusi. Itu adalah transformasional. Oke, saya kira mungkin itu untuk soal kita malam hari ini, 20 soal terkait manajemen. Nanti kita akan sambung lagi. Intinya di manajemen masih ada nanti tentang prinsip etik dan legal, masih ada juga tentang soal, ya bisa juga terkait dengan ini, perhitungan bor juga bisa ada, kemudian perhitungan jumlah perawat yang dibutuhkan, bisa juga soal-soal yang berkaitan dengan peran perawat primer, asosiat, nah banyak lah. Sebanyak intinya kalian memahami sebagian besar, semakin banyak yang kita pahami dan fokus, yakin dan percaya soal apapun nanti kalian bisa pahami dengan baik. Oke, saya kira cukup ya. Ada pertanyaan, boleh kalian langsung bertanya, bebas. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita cukupkan. Jadi kita akan beralih ke Telegram kalau ada waktu ya. Oke, sekian saya doakan semuanya lulus 100%. Baca baik-baik, pahami baik-baik buku Pandarukinya. Jadi kalau sebentar kita sudah dapat ini materi manajemen, kalian boleh kalau ini penasaran dengan soal manajemen, buka aja di situ. Ada tentang keperawatan tim, keperawatan fungsional. Nah, itu ada juga soalnya. Belum pernah kita bahas, nanti kita akan bahas lagi. Nah, jadi intinya segala macam upaya, daya, dan kekuatan kita maksimalkan dengan baik. Berjuanglah sampai nanti kita lihat hasilnya tertulis dengan label kompeten. Amin. Ya, semoga semuanya lulus. Amin, amin. Oke, Amin. saya kira cukup ya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih, Next. Untuk ya Zoom meetingnya nanti recordingnya nanti akan di-upload ke grupnya ya. Oke, Makasih, sekian. Nam. Ya, Terima kasih, sukses Next. semuanya. Sama-sama, terima kasih semua.